man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Jadi berbuat ihsan terhadap tetangga itu tidak harus dilihat oleh tetangganya, tidak harus dapat pengakuan dari tetangganya. Yang penting adalah berbuat baik, sama seperti ihsan. Ihsan kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang berbuat ihsan itu kan seolah-olah dia itu melihat Allah, seolah-olah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Yakinlah Allah itu melihat kita. Sama, sekalipun tetangga tidak melihat kebaikan yang kita lakukan, tetap kita berbuat baik terhadap mereka. Nah, hadis yang kemudian berikutnya adalah berbunyi di sini, jamaah rahimakumullah. Anil Miqdad bin Aswad qala, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau tentang apa yang ditanyakan? Aniz zina, tentang zina, tentang hukum zina, hukum zina. Qalu, jadi kalau pertanyaan gini, wahai sahabat, bagaimana hukum zina? Qalu, para sahabat menjawab, haram, haram, haram. Zina itu haram. Harramahullah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Nah, Bapak Ibu, tentang zina sekalipun disebut dalam hadis, tapi kita tidak mendalam mengkaji tentang ini. Jadi haram, dia adalah haram, diharapkan Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasul bersabda, la yazniyar rajulu bi ashri niswatin, orang yang berzina dengan 10 perempuan, seorang lelaki berzina dengan 10 perempuan yang tadi dikatakan haram, aisaru alaihi, itu lebih ringan min ayyaznya bimraati jarihi, daripada dia berzina dengan perempuan tetangganya. Hati-hati, jangan salah memaknai ya. Jadi orang berzina, seorang lelaki berzina dengan 10 perempuan itu lebih kecil, lebih ringan dosanya jika diberbanding dengan berzina dengan tetangganya sendiri. Alhamdulillah Ustaz, saya kemarin zina tidak dengan tetangga. Oh, bukan seperti itu, malah merasa senang. Alhamdulillah, net hitung-hitung sudah 11 kali saya berzina tapi gak ada tetangga. Alhamdulillah, bukan masalah itu. Ini membandingkan betapa kemudian bahayanya, besarnya dosa yang ditanggung kalau orang berzina dengan tetangganya. Bukan berarti kalau zina dengan perempuan lain kemudian menjadi mudah dan ringan. Bukan, zina itu sudah dosa besar. Apa berarti menzinai tetangganya lebih besar? Lah Ustaz, kalau misalkan yang dizinai itu ada tetangga laki-laki gimana? Kan hadisnya berbunyi berzina dengan perempuan tetangganya, tetangga perempuan yang dizinai. Lah kalau yang dizinai itu tetangga laki-lakinya gimana? Dosanya gimana? Yo podo wae. Ini nanti mau menggambarkan tetangga itu adalah orang yang harus dilindungi. Kalau ada pagar makan tanaman, ini lebih berbahaya dari pagar makan tanaman. Ini sampai sedemikian itu, jamaah rahmatullah. Wasalahum anis sadaqah. Rasul kemudian bertanya tentang hukum mencuri kepada para sahabat. Sahabat, bagaimana hukum mencuri? Qalu haram. Haram. Mencuri itu adalah haram, mencuri. Harramahallahu azza jalla wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Jadi faqala la ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin, mencuri 10 rumah, 10 rumah dicuri, barang-barang ini dicuri, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya min ayyasriqa min baiti jarihi, daripada mencuri rumah tetangganya. Nah, baru kita masuk pada penjelasannya, jamaah rahimakumullah. Jadi tetangga kemudian dihormati di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Orang yang berada di dalamnya, di dalam rumah tetangga itu adalah orang yang harus kita lindungi.
harus kemudian dijaga hak-haknya. Kalau kita menjaga hak tetangga kita, maka tetangga kita menjaga haknya kita selaku menjadi tetangga bagi dirinya. Maka kenapa di sini kemudian dimulai dengan masalah zina? Ketika Rasul SAW bertanya tentang zina, haramahullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah rahimakumullah, zina kan ada dua ya, zina muhsan ataupun kemudian zina ghair muhsan. Zina muhsan itu ketika pelakunya itu sudah menikah, jadi dia punya pasangan, itu zina muhsan. Kalau ghairu muhsan, yang belum menikah, yang tidak menikah, itu adalah zina ghairu muhsan. Bagi pelaku zina yang muhsan, hukumannya adalah itu dirajam. Kalau zaman Rasul adalah dilempari batu sampai meninggal. Kenapa? Karena dia merusak jalur keturunan seseorang. Bedakan nggih antara kalau kita adalah ada asusila, ada kemudian selain asusila apa ya? Pelecehan sosial, pelecehan seksual sama asusila. Kalau pelecehan itu ada pelaku, ada korban. Ada yang jadikan korbannya Bapak Ibu. Jadi korban ini tidak terima diperlakukan seperti itu. Saya tidak terima, saya diperlakukan seperti ini. Saya menolak, saya memberontak, saya menuntut. Itu berarti pelakunya melakukan pelecehan seksual. Mohon maaf, kalau dua-duanya sama-sama mau melakukan hubungan bukan suami istri, itu namanya adalah asusila. Sama-sama mau. Yang penting kan kami ridho, Ustaz. Loh, kok masalah ridho gimana kan? Antarodin, sama-sama ridho. Yang laki ridho dengan perempuannya juga ridho dengan laki tersebut. Loh, itu bukan masalah ridho, ini bukan jual beli gitu. Yang penting kan kami suka sama suka, bukan masalah suka sama suka, ini adalah perzinaan. Kalian muslim, kalian muslimah, maka melakukan yang dilarang oleh Allah dalam hubungan suami istri padahal bukan suami istri yang sah, maka kemudian masuk dalam perzinaan. Anehnya yang disalahkan kalau di beberapa tempat adalah kebo yang disalahkan Pak. Apa Pak? Kumpul kebo. Lah kok bisa jadi kebunnya yang disalahkan? Kalau kebo yang dijadikan kambing hitam, kambingnya lagi yang disalahkan lagi. La ayyazni ar-rajul bi 'ashri niswatin. Dosa orang yang berzina dengan 10 wanita. Jadi salah satu dosa besar adalah zina. Ya, tadi kita sampaikan mau suka sama suka atau pura-pura tidak suka padahal suka, itu zina. Jadi zina itu ada hubungan suka sama suka. Kalau satu memberontak, itu namanya nanti adalah pelecehan. Zina ini jamaah rahimakumullah tidak harus nunggu orang itu dewasa usia di atas 40 tahun, nggak harus 50 tahun ke atas, tidak harus. Ada nggak, mohon maaf, yang berzina di bawah 30-an tahun Pak? Ada atau tidak? Ada Pak. Maka satu sisi kita selaku orang tua kita senang diberi oleh Allah keturunan putra dan putri. Satu sisi kita harus menjaga amanah ini dari Allah. Kita harus jaga, jangan sampai putra putri yang selama ini kita mintakan kepada Allah, dulu minta diberi keturunan yang saleh-salehah, Allah sudah kasih, kemudian kita lost control, tidak bisa mengontrol perilaku putra putri. Hanya mengandalkan anak saya sudah dewasa Kak Ustadz, anak saya sudah jadi mahasiswi Kak Ustadz, anak saya sudah jadi mahasiswa Kak Ustadz, sudah bisa kemudian menilai mana yang baik dan buruk, dan sudah tahu bisa memilih dan memilah mana temannya yang baik dan buruk. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa menjamin hal itu terjadi, bisa menjamin putra-putrinya baik, alhamdulillah. Nah ini baik laki-laki maupun perempuan harus saling menjaga. Kalau sudah jatuh pada satu perzinaan, muncullah ketagihan,
Kalau sudah ketagihan itu dilakukan berulang-ulang kali, maka kemudian akan menjadi dosa besar yang selalu menumpuk, karena zina adalah dosa besar. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nanti kalau hamil tak nikahkan. Itu bukan solusi, itu masalah yang lain. Zina satu perkara, pernikahan perkara yang lain. Nikah itu kemudian tidak lantas kemudian menghilangkan perzinaan, menghapus perzinaan. Bukan Bapak Ibu, bukan. Maka kalau dibiarkan akan menjadi penyakit masyarakat. Pelakunya kemudian ya dalam kehidupan masyarakat juga akan berbeda. Sebaiknya memang sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua melihat putra putri kita sudah dewasa, sudah waktunya menikah, ya mbok kemudian ditanya, Mas sudah siap nikah belum? Sudah ada calon belum? Mau cari sendiri apa Bapak Ibu carikan? Kan gitu. Emang Bapak Ibu bisa nyarikan? Bisa. Takmir Masjid Walidah Dahlan itu masih banyak yang bujang gitu. Kan takmir, saya kan laki-laki Bu. Oh iya ya, sama laki-laki nggak boleh. Nah gitu, cari yang lain. Ditanya bahwa itu seperti, jangan kemudian dibiarkan. Hal ini kemudian kita sampaikan untuk mengantisipasi adanya perzinahan di kalangan pelajar, mahasiswa maupun juga di tingkat yang sudah berkeluarga. Maka di sini dosa orang yang berzina dengan 10 wanita dikatakan lebih ringan. Bukan berarti yang tadi dosa besar menjadi dosa kecil, bukan. Lebih ringan, aisaru alaihi min ayyazniya bimraati jarihi, daripada dosa seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Nah, Ustaz, kalau dengan anak tetangga gimana? Alah, ini loh. Orang saya di celah-celah untuk bermaksiat, cari celah-celahnya. Sudah nggak boleh, dengan ibunya saja nggak boleh, apalagi dengan putrinya. Kalau dibalik, nggak usah dibalik, sudah larangan, sudah tidak usah mencari celah. Ini artinya maknanya adalah tetangga itu harus dijaga, dihormati, dijaga hak-haknya, dimuliakan, kemudian diposisikan sebagai orang yang terhormat. Ketika tetangga itu kemudian harus dihormati, dosa berzina dengannya lebih besar daripada dosa berzina dengan 10 perempuan. Maknanya adalah betapa mulianya tetangga bagi tetangganya, betapa mulianya tetangga bagi diri kita. Kalau kita tetangga bagi orang lain, maka kita harus memuliakan diri kita dengan menghormati tetangga kita sebagaimana dia menghormati kita. Nah ini jamaah rahimakumullah. Dilanjutkan bahwa dalam hadis berikutnya Rasul bertanya pada sahabat, bagaimana kemudian dengan as-sariqah, mencuri? Wahai sahabat, bagaimana hukum mencuri? Mencuri itu kan haram. Haram. Haramahullahu wa rasuluh. Allah mengharamkan. Allah mengharamkan. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan nih, bagaimana dengan mencuri barang tetangga? Buah dari pohon yang ditanam oleh tetangganya, mencuri barang milik tetangganya, makanan tetangga, tanaman tetangga, barang tetangganya, itu gimana? La ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin. Dosa seorang yang mencuri dari 10 rumah orang lain itu aisaru alaihi, lebih ringan min ayyasriqa min baiti jarihi, daripada dosa seorang yang mencuri dari salah satu rumah tetangganya. Maka ini kemudian harus kita sampaikan. Tetangga kamar juga pernah kita singgung. Tetangga memang rumah, tapi kalau misalkan tinggal dalam kamar yang panjang, itu juga tetangga kamar yang harus dijaga. Kalau misalkan dalam satu kontrakan, itu juga mereka yang tinggal di kanan kiri, itu juga perlu kita jaga. Memang harus kita jaga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita itu menjaga barang punya tetangga. Mungkin tetangga ini lupa mengambil barangnya, lupa memasukkan barangnya ke dalam rumah. Memang harus diselamatkan. Ada sepeda di depan rumah, tahu ini sepeda punya si Boim nih, si Baim, punya tetangganya, ya sudah, diselamatkanlah sepeda itu. Dia tahu, kemudian kita tahu, oh ini tadi barang dagangan punya tetangganya, jadi selamatkan. Sudah sampai sore kok gak dimasuk-masukin, ya udah kita masukin.
Kan gitu. Karena kita sudah paham. Maka tadi kita sampaikan di sini adalah falyuhsin ila jarihi, berbuat baik terhadap tetangga itu tidak harus nunggu kebaikan kita, kebaikan yang kita lakukan itu dilihat oleh tetangga, nggak harus. Sekalipun dia tidak melihat, ya tetap kemudian kita lakukan jika memang itu baik untuk tetangga kita. Sesiapa yang kemudian melakukan kebaikan untuk tetangganya, insya Allah tetangganya pun akan melakukan kebaikan untuk diri kita yang tidak kita ketahui. Mungkin binatang piaraan kita lepas, diselamatkan sama tetangga. Mungkin mainan anak kita tercecer di jalan, diselamatkan sama tetangga. Mungkin anak kita sedang jalan-jalan sendiri, dikira lepas pandangan dari orang tuanya, diselamatkan sama tetangganya juga. Dan tetangganya tidak mengungkit-ungkit. Dulu kalau bukan saya, anakmu itu sudah gini-gini. Tidak mengungkit-ungkit. Kebaikan yang kita lakukan terhadap tetangga pun akan berbalas kebaikan yang dilakukan tetangga oleh diri kita. Jamaah rahimakumullah. Maka dari sini, kadang kita harus melihat, ada nggak kesalahan-kesalahan? Yuk ada. Bapak Ibu, apa sih yang kemudian yang biasa ya, common mistake misalkan, kesalahan umum yang biasa terjadi dalam bertetangga. Napa Pak? Yang biasanya terjadi napa Pak? Ya tidak harus pengalaman pribadi, pengalaman yang lain. Pelanggaran teritorial dan fasilitas umum. Napa nggih? Niki. Orang itu biasanya adalah kesalahan di fasum, fasilitas umum, adalah masalah parkir. Parkirnya itu parkir sembarangan, menggunakan jalan umum atau depan pagar tetangga sebagai garasi pribadi. Ini yang terjadi adalah punya mobil tapi tidak punya garasi. Mohon maaf. Ini menjadi konflik yang klasik yang ada di perumahan. Sudah jalannya sempit, kemudian parkir sembarangan. Parkirnya di jalan yang kita ketahui. Karena kemudian video mencerminkan bahwa mobilnya diparkir di depan rumahnya, dan itu jalan punya warga dan jalan umum, bukan jalan milik rumahnya. Ketika ada mobil truk lewat, dia gak mau minggir, suruh minggirin gak mau, terserah. Ini gak muat, kalau truknya masuk gak muat, harus diinggirin, dipepetin mobilnya Anda. Gak mau, ya sudah bablas, truknya bablas, nyenggol. Siapa yang mau disalahkan? Masalah parkir Bapak Ibu. Parkir dikunci handrem, dikunci, tinggal tidur. Lah, tetangganya mau masuk gak bisa. Mohon maaf, apalagi misalkan kalau ada ambulan menjemput pasien harus lewati jalan itu, ternyata terblokir oleh mobilnya. Ya Allah, berapa banyak orang yang akan mendoakan buruk terhadap tetangga yang parkir sembarangan tadi. Nah, kalau misalkan ada pemadam kebakaran, kan kemudian nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, gimana? Menjadi terlambat dan sebagainya. Nah, ini kemudian jadi masalah juga dalam bertetangga. Artinya adalah, ya mobil-mobil sendiri, ya, tapi jalan punya orang lain. Sekiranya kemudian harus parkir di depan rumah, misalkan ya, tolong dong sampaikan di dalam grup, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, parkir di depan rumah. Sekiranya kalau ada yang mau lewat, tolong kabari saya alihkan kendaraan. Itu kan lebih bagus. Dia minta izin kepada perumahannya, tempat tinggalnya, kemudian juga memberitahukan dan siap untuk memindahkan jika ada yang memerlukan jalur. Lantas kenapa parkir di depan rumah? Ini ada keperluan mendesak dan sebentar dia nyamperin orang dan sebagainya. Kalau kemudian ada juga yang kemudian dikunci, rodanya dikunci. Itu pernah ada. Apa aneksasi jalan ini? Aneksasi jalan, mengaku-ngakui jalan umum sebagai jalan punya pribadi, seperti meletakkan pot tanaman, jemuran itu di jalan Pak Ibu, di jalan. Mohon maaf, kalau kita di sini kan kadang ada yang jemur padi di jalan gitu, tapi beliau rela kalau padinya itu dilindas oleh kendaraan. Beliau sudah siap menanggung resiko. Nah, kalau seperti itu ya dibilang nggak apa-apa. Misalkan kalau sepeda motor masih bisa menghindari, tapi kalau pakai mobil ini nggak mau, memang harus lewat di atas padi yang dijemur.
Kalau demikian ya kita lewat. Ngapunten nggih. Boleh dilewati enggak? Oh, boleh. Lewati, kita jadi lewati. Tapi ya pelan-pelan lewatnya, lewat pelan-pelan. Ini udah bersedia. Akhirnya yang punya jemuran padi itu juga harus paham. Oh iya ya, saya kan jemurnya di badan jalan. Kalau jemur di badan jalan berarti kan juga harus siap-siap kalau dilindas oleh kendaraan yang lewat. Ya harus kayak gitu. Jangan sampai kemudian mengangkat sapu, col, awas, jangan lewati. Loh, kok jangan lewat? Ini kan jalan umum. Yus pokoknya jangan lewati. Saya lagi jemur padi. Ya bukan gitu. Kalau mau jemur padi tidak mau dilindas sama kendaraan, ya jangan di jalan gitu. Saya duluan yang jemur, bukan kamu. Kamu barusan mau lewat kok. Saya sudah jemur dari tadi pagi. Bukan itu. Itu fasilitas umum, nah gitu loh. Ngeten niki lho Pak, yang marahi napa niku? Mari masalah itu. Jadi tidak mau paham dengan kondisi sekitar. Naruh pot, naruh jemuran, atau bikin polisi tidur sesukanya. Kan ada aturannya bikin polisi tidur itu. Di dalam kampung misalkan ya, atau di perumahan misalkan ada izinnya gitu. Saya mendapati satu jalur ada 1, 2, 3 polisi tidur yang seminggu ini dibongkar, tiga-tiganya dibongkar. Padahal sudah bertahun-tahun itu kemudian ada polisi tidur. Pikiran saya sih mungkin akan diaspal, kemudian jadi harus diratakan. Masa diaspal kemudian nanti mobil yang ngaspal itu kemudian jengglek naik turun nggak asik. Nah ada lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masalah bakar sampah, ya kan? Bakar sampah jadi masalah apa? Asapnya, panas apinya, asap bakarannya, abu bakarannya, dan kesehatan udara. Ya kalau misalkan mohon maaf, sampahnya sedikit ikut dan mudah terbakar, saat bakar ditungguin selesai. Ini sampahnya bercampur antara sampah yang basah dengan yang kering, tidak dipilah, tidak dipilih. Kemudian mohon maaf, sampahnya kadang ada juga bau-bau makanan. Kalau dibakar itu baunya macam-macam. Ada karetnya, rasa karet, ada rasa rambut, alah. Dan kemudian nggak habis-habis. Yang keluar bukan api, tapi kemudian asap. Ini api kan kemudian insya Allah cepet gitu, ditungguin. Tapi masalah juga nanti abu bakaran yang kemudian ke atas dan sebagainya. Nah ini kemudian juga jadi masalah juga. Kalau misalkan sampah yang dibakar itu adalah sampah yang banyak, yuk harus dipilah mana yang organik, mana yang anorganik, dipilah-pilah lah supaya kemudian bisa bagus. Yang masih bisa dimanfaatkan, ya kan? Kemudian yang bisa dijadikan pupuk, jadikan pupuk. Nah selebihnya itu yang kemudian diperlakukan sebagaimana sampah. Bakar sampah, membuang sampah ke selokan tetangga. Lihat toleh baru kemudian lempar bungkusan ke tetangga. Kemudian atau membakar sampah yang asapnya masuk ke rumah tetangga, sampai gitu, itu jadi masalah. Kami pernah mendapati tempat kami, loh kok ada yang buang sampah di sini? Mohon maaf, itu sampah orang yang punya bayi. Menurut saya adalah sampah orang yang punya bayi. Dari jenis sampahnya itu adalah ada yang kemudian biasa dikenakan oleh bayi. La ilaha illallah, kok malah dibuang di sini? Piye ta iki? Ya dia tahu kalau itu tanah ada yang punya, tapi dibuang tidak sedikit Pak, banyak. Piye itu agak gini gitu. Tapi kita tidak bisa menelusuri siapa yang buang. Pada satu saat yang tahu adalah tetangga. Tetangga tahu. Jadi ceritakan pada saya. Kemarin Pak, saya ngejar orang jam 5 atau setengah 6 pagi. Dia buang sampah di tempat Bapak. Saya kejar sampai lampu merah perempatan PKU Barat PKU. Saya kejar. Lampu merah kan berhenti. Hei, kamu barang buang sampah ya? Enggak. Oh, malah mau diajak gelut sama tetangga saya. Buang sampah enggak ngaku-ngaku. Ambil. Putar balik Pak. Jarak ketemu tadi dengan tempat pembuangan sampah bisa 2 kilo. Balik Pak. Ambil sampahnya. Mau makin buang sampah di tempat orang lain, memang salah. Nah, senang kalau punya tetangga mengingatkan demikian itulah. Yang buang adalah orang jauh, cuman lewat kemudian dibuang. Yang mengingatkan adalah tetangga pas berada di seberang jalan, jadi tahu. Saya ucapkan terima kasih. Ini masalah sampah jamaah rahimakumullah. Itu juga masalah budaya kepo.
ingin tahu urusan tetangga. Apa yang terjadi pada tetangga itu pada ingin tahu. Ngapain juga kita cari tahu? Kalau tetangga tidak memberitahukan kepada kita selaku tetangganya dengan apa yang dilakukan, makanya artinya adalah itu hal privasi, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bukan perilaku masalah yang boleh diketahui secara publik atau umum. Dan kalau dia tidak ngasih tahu, ya berarti kita nggak usah tanya. Mungkin dia tidak mau ngasih tahu, mungkin dia tidak mau ngasih tahu. Nah, inilah budaya kepo. Kenapa sih nggak kelihatan? Lebih baik tanya secara langsung daripada membicarakan di luar. Dia kemana ya? Kok nggak kelihatan? Tanyakan aja langsung. Kalau tidak dijawab, baru tanya sama yang lainnya. Kemarin saya ditanya, tahu ini nggak tahu. Lah kenapa? Katanya keluar sama si ini, tapi nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat. Ya udah, telepon aja. Dia mencari tahu kepada pihak yang langsung dituju, tapi nggak ada jawaban, baru tanya pada orang lain. Nah, itu malah bagus. Konfirmasi dulu kepada tetangga yang bersangkutan. Ini sehingga kemudian bikin tetangga tidak nyaman, Bapak Ibu. Dikit-dikit kemudian kayak tetangga itu merasa dicurigai. Mau ngapain dicurigai? Dicari tahu dan sebagainya. Kalau misalkan pengen tahu, tanyakan, Bu, kemana kok kemarin pagi-pagi kita simpangan di jalan? Oh iya, ini buru-buru mau ke rumah sakit, jemput jenguk tantenya yang lagi sakit. Oh iya, semoga cepat sembuh, selesai. Gitu, karena nggak sempat kasih tahu. Dan menurut tetangga ke rumah sakit hal yang biasa. Cuman yang tidak biasa bagi tetangga, kok kelihatannya buru-buru ya, ada apa ya? Nah, itu kan perlu ditanya. Mungkin ada yang bisa dibantu. Kadang jamaah rahimakumullah, tetangga kita ada yang keluar masuk rumahnya, kita kontak, ada apa ini? Ini istri saya mau melahirkan, jadi saya ke rumah ngambil baju dan sebagainya. Lah, terus anak-anak di mana? Di rumah. Yaudah, karena tetangganya lagi free, saya ke rumah ya, jaga anak-anak. Oh iya, terima kasih, jagain anak-anak kami, biar kami ke rumah sakit untuk nyusul istrinya mau melahirkan. Nah, itu kan saling membackup. Tanya, tapi untuk memberikan bantuan itu juga bagus. Nah, inilah, jangan menjadi tetangga yang cuek terhadap tetangganya. Jadi orang yang cuek terhadap tetangga, tidak mau tahu dengan urusan tetangganya. Terserah. Ada loh Bapak Ibu yang kemudian seperti itu. Dia tidak mau tahu dengan urusan tetangga. Di rumah sampingnya, tetangga rumah sebelahnya itu sedang ada rame-rame, nggak mau keluar. Lihat saja nggak mau, tanya aja nggak mau. Jadi seolah-olah dia itu sendirian di situ. Nah, ini kurang bagus yang demikian. Ya mbok dilihat, ada apa kok rame-rame? Oh, nyamperin. Ada apa kok rame-rame? Oh iya, ini ada kabar kurang baik sehingga kita berkumpul di sini. Oh iya. Nah, ngasih bantuan. Ada apa ini rame-rame? Oh iya, ini putranya mau datang dari luar negeri, jadi kita mau kumpul menyambut. Nah, gitu, ikut nimbrung. Ngasih ucapan selamat. Kan itu yang bagus. Nah, ini tetangganya punya acara hajat, nggak mau kemudian nyapa-nyapa pun nggak mau, cara cuek. Bagi tetangga yang cuek, orang yang cuek dalam berumah tangga, tidak mau tahu dengan urusan kanan kirinya, nyapa-nyapa pun nggak mau, sosial juga tidak bagus. Kalau ada apa-apa akan dibiarkan sama tetangganya. Itu menjadi nggak bagus, ya seperti itu. Sama ketika kemudian masalah bertamu. Ya, bertamu itu kan boleh-boleh saja. Tapi kemudian lihat, jangan datang pada jam istirahat. Dengan dalih mana? Dalilnya ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Saya memuliakan tamunya. Saya kan tamu. Anda harus bangun. Enggak boleh. Saya tamu loh, kok malah ditinggal masuk ke rumah sih? Saya ini tamu. Lah iya, Anda tamu tapi jam berapa? Jam 1 pagi malah bertamu, mau ngajak ngobrol. Gara-gara dia nggak bisa tidur, datang ke rumah tetangga. Tetangganya sudah capek. Nah, ini kan nggak ngerti yang kayak gitu. Itu bisa jadi masalah juga, jamaah rahimakumullah. Bertamu pada jam istirahat atau terlalu lama. Membahas masalah yang kemudian tidak nyambung, ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak jelas sebenarnya mau ngomong apa sih, kan gitu. Maka harus memperhatikan tuan rumah, bagaimana kondisi tuan rumah, ya kan? Ada juga dalam masalah bertangga ada namanya toksisitas verbal dan juga sosial, kekerasan non fisik yang merusak mental.
Ini kekerasan verbal, kata-kata Bapak Ibu. Apa itu? Budaya gibah. Gibahin orang lain, gibahin tetangganya, gosip, membicarakan keburukan atau aib tetangga lain, baik di warung sayur atau di grup WhatsApp warga. Yang dibicarakan tidak ada di dalam grup. Nah, karena buat grup sendiri, sudah ada grup besar, buat grup kecil untuk mereka menggibah orang yang ada di dalam grup yang besar itu. Masalah juga yang seperti ini. Seharusnya kan harus dijaga. Yang kita latihan menjaga aib orang lain, sebagaimana orang lain itu menjaga aibnya kita. Aib kita dijaga oleh orang lain nih. Orang lain sebenarnya tahu aibnya kita, kekurangan kita. Dia tahu. Dia tahu tentang keburukan kita, dia tahu tentang kejelekan kita. Cuman ketika dia ditanya oleh orang lain, dia tetap menutup-tutupi. Kamu tahu nggak gimana aib tetanggamu itu? Enggak, saya nggak tahu. Lu masa kamu nggak tahu tetangganya nggak tahu aibnya seperti apa? Nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu itu. Masa nggak tahu? Ya, ini dia dalam rangka menutup-nutupi aib tetangganya. Nggak usah diumbar. Nggak usah kemudian disebut-sebutkan tentang aibnya itu. Nah, ini budaya ghibah ini menjadi masalah juga dalam bertetangga. Jangankan dalam tetangga, kadang satu rumah, di dalam rumah itu ada beberapa keluarga kecil ya, dari putra-putri yang sudah menikah, punya keluarga kecil, masih tinggal dalam satu rumah besar. Kadang juga ada budaya ghibah. Oleh karena itu, ini membicarakan aib itu tidak boleh. Sekalipun benar, loh, sekalipun benar saja tidak boleh, apalagi berbohong. Aib yang diada-adakan justru juga tidak diperbolehkan. Hasad, jamaah rahimakumullah. Apa itu hasad? Dengki, tidak senang melihat tetangga sukses kalau memiliki barang yang baru, atau capaian prestasi yang lainnya, atau kalau lagi memperbaiki bangunan rumahnya atau kendaraannya. Ya memang ini sering disampaikan, tapi kemudian di saat ada orang tetangga kita punya sesuatu yang baru, coba kemudian kita ajak diri kita untuk ikut merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh tetangga tersebut. Wah, gak bisa ya Pak Ustaz, saya kalau lihat tetangga lagi senang malah susah. Loh, susahnya itu harus dilawan. Jangan susah, jangan gelisah, harus ikut senang. Kita itu melawan setan yang ada dalam diri kita, bukan melawan setan tetangga, bukan. Justru setannya itu ada di dalam diri kita, digoda untuk hasad, iri, dengki, tidak senang terhadap orang lain, dan seterusnya. Itu harus kita lawan. Tetangga ada yang berduka, kita ikut berbelasungkawa. Jangan kemudian tergoda, ya kamu hebat, kamu menang, tuh tetanggamu ternyata mati, dia yang kalah. Tenang, bukan itu. Maka kemudian menjalin hubungan baik dengan tetangga itu hal yang baik dan harus dilanggengkan. Nah, kadang juga main hakim sendiri, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bagaimana menghukum tetangga yang dianggap melanggar norma sosial dengan cara mempermalukannya di hadapan umum? Nah, itu nggak boleh. Kasihan. Masa kemudian dipermalukan? Iya, memang dia punya aib, punya kekurangan. Ya nggak usah dong dijelaskan di depan umum, nggak usah. Kita juga tidak ada kepentingan. Apa kepentingan mengemukakan di depan umum? Nggak ada. Gak usah itu kemudian dilakukan. Misalkan penggerebekan pasangan, ya kan? Nah, kalau misalkan tetangga kan dijaga. Kalau dia membuat salah, ya dia salah. Sepakat dia adalah salah. Melakukan perzinahan dia salah. Tapi kemudian ada cara yang kemudian elegan untuk menyadarkan, ya kan? Mohon maaf. Kadang sampai diarak, mohon maaf, ditelanjangi, diarak dan diguyur dengan air comberan. Gimana itu Pak? Ya dia memang salah, tapi kemudian cara mempelakukannya jangan main hakim sendiri dong, ya kan? Nah, ada juga gangguan kebisingan. Masalah lagi dalam kalau bertetangga yang pernah kita singgung, gangguan kebisingan, noise pollution. Kurangnya kesadaran bahwa suara bisa menembus tembok rumah orang lain. Ini masalah kebisingan. Ya kalau misalkan punya muter lagu-lagu, ya mbok kemudian tahu diri. Knalpot yang brong itu, hati-hati. Kalau ada orang yang dilewati nggak selesa, tidak senang, nggak suka, nggak nyaman, itu akan keluar ungkapan yang buruk terhadap pengendaranya.
Tapi kemudian juga ada yang bagus. Kalau misalkan ada yang naik blok itu, kalau menyalip orang jalan, itu knalpotnya ditutup dengan kakinya, telapak kaki dengan sendalnya. Ya lebih baik ya lebih baik gak usah digantilah knalpotnya, pakai knalpot yang standar. Ini juga demikian. Malah orang tua itu senang. Kenapa jangan senang? Senang saya, bangga. Itu loh suara motor anak saya. Wah, kalau sudah masuk ke kompleks perumahan itu tidak ada yang nyaingi. Sudah jadi identitas. Oh, anak saya sudah datang. Oh, anak saya sudah kemudian pergi. Wah, rasanya bagus itu. Rasanya tuh kayak jantan banget. Nah, bukan, itu nggak jadi hal yang diunggulkan yang demikian itu. Bahaya itu Bapak Ibu. Bahaya. Janganlah. Artinya kalau misalkan kita sebagai orang tua punya anak yang kemudian anak laki-laki minta knalpotnya diganti dengan dembrong, ya kita nasihati jangan. Kita punya tetangga loh. Ya Pak, nanti kalau saya pulang tak tuntun, tak matiin, tak tuntun. Nggak usah dituntun, nggak usah dituntun, naikin aja, nggak apa-apa. Tapi knalpotnya kasih yang standar. Jangan diganti yang dembrong. Itu hal ini menjadi hal yang perlu kita pahami juga. Nah, termasuk juga masalah hewan piaraan Bapak Ibu. Buang kotoran, mohon maaf ya, buang kotoran sembarangan, ya kemudian tidak terkontrol. Ya kita selaku yang punya hewan piaraan kita harus tanggung jawab dong. Ada juga kemudian, ya memang dia punya hewan piaraan, kemana-mana bawa skop. Kalau hewan piaraannya mohon maaf BAB, itu kemudian dibuatkan tempat sendiri. Nek perlu dibawa pulang itu. Itu tanggung jawabnya kayak gitu. Tidak dibiarkan. Kalau misalkan kita di kampung, kadang punya ayam, nah kan kemudian kesana kemari kan, kesana kemari. Iki ayam nelek sembarangan, buang kotoran di rumah orang lain. Kadang tetangga itu ngambil kayu, dilempar itu sama kayu ayamnya itu. Pulang-pulang ayamnya tinglok, kan kasihan juga. Maka yang punya ayam, yuklah kemudian tahu diri, dikandangin biar tidak ke tetangga. Biar kemudian tetangga juga demikian, tahanlah emosinya. Jangan kemudian langsung main lempar dengan kayu sampai ayamnya dinglok, kasihan. Kasihan ayamnya itu kasihan. Ayam kok dikasihani? Ya tetap kasihan. Ya, wah, ini ayam kurang ajar, nggak punya ilmu. Lah memang dia nggak pernah sekolah dan sebagainya. Ya kan ini masalah kebisingan. Ada lagi, misalkan etika pinjam meminjam Bapak Ibu. Yang hubungan ekonomi informal yang sering merusak hubungan sosial. Gara-gara pinjam meminjam nggak dibalikin, nggak iya sadar. Kadang yang ditagih itu galak yang ngutang daripada yang diutang, daripada yang ngutangi. Yang ngutang yang minjem itu lebih galak ketika ditagih. Itu jadi masalah. Loh, kok malah jadi kayak gini, kok malah jadi bantah-bantah, nantang-nantang. Dulu kan Anda yang minjam, saya kasih pinjam, sudah jatuh tempo, saya nagih. Anda pinjam 2 juta, saya tagih 2 juta, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Loh, kok malah marah-marah? Mau malah masa saya dianggap sebagai menghina keluarga miskin? Loh, yang menghina itu siapa? Kan malah menjadi kayak gitu. Maka ini masalah dari sini Bapak Ibu. Hubungan ekonomi informal yang sering merusak hubungan sosial. Masalah pinjam meminjam itu. Nah malah kamu mohon maaf kalau ada mau meminjam, ya sebaiknya sih minjam kepada misalkan bank syariah lah, silahkan. Biar nanti ada dorongan untuk membayar. Kalau pinjam sama tetangga, sama sanak saudara, kadang kemudian nanti. Nah, oleh karena itulah kemudian hubungan ini yang harus kemudian diperbaiki. Masalah parkir ada solusi gini. Kalau misalkan mengingatkan masalah parkir ya. Selamat pagi Bapak, mohon maaf ya mengganggu waktu istirahatnya Pak. Kebetulan sebentar lagi saya mau keluar nih, ada urusan. Sepertinya mobil Bapak agak menghalangi akses pagar saya. Boleh minta tolong Pak digeser dikit ya Pak, biar mobil saya bisa lewat. Terima kasih Pak sebelumnya. Tidak ada unsur menyalahkan tetangganya yang parkir, padahal tetangganya salah. Tapi dalam message ini, pesan ini tidak menyalahkan tetangganya itu salah parkir, karena dia minta menghormati. Itu kan secara strict, secara psikologis ya. Kalau pakai bahasa seperti ini kok masih nggak nyambung, masih nggak dong, itu kebangetan. Atau ketemu langsung, punten Mas, ngapunten nggih, maaf ganggu, boleh minta tolong geser mobilnya sebentar, saya mau keluar, agak susah nih muternya, terima kasih. Kan nggak nyalin, Mas gimana sih parkir kok di sini, ini kan bukan tempat parkiran. Kira-kira digeser nggak? Dia digeser.
Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang kemudian lebih dewasa, itu dia akan merasa besar. Oh ya, mohon maaf ya, saya tadi buru-buru nggak sempat masukin ke garasi. Ya, akan saya geser mobilnya. Akan seperti itu. Nah, inilah hubungan baik dengan tetangga yang harus kita jaga. Ya, tetangga kadang kita juga menjadi khilaf. Saat tetangga kemudian khilaf, kita ingatkan dengan cara yang baik dan dia menerima, ya insya Allah di saat kita salah juga akan kita diingatkan dengan cara yang baik agar kita juga menerima. Ini semoga kita menjadi tetangga-tetangga yang baik, baik di dunia khususnya, dan bisa menjadi tetangga yang baik di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.